Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, harta kekayaan Gibran sebesar 21 miliar rupiah. Harta itu dilaporkan Gibran ke LHKPN pada Rabu 2 September 2020 lalu. Sebagian besar harta Gibran. Pemirsa, meski di tengah pandemi COVID-19, KPU mengizinkan gelaran konser musik dalam rangka kampanye Pilkada serentak 2020. Hal ini pun menjadi sorotan sejumlah pihak karena dinilai akan memicu kerumunan di tengah pandemi. Negara Indonesia saat ini lagi ada agenda pilkada serentak. Kebetulan berbarengan dengan COVID-19, wabah COVID-19. Walaupun sudah diundur, tetapi insya Allah akan dilaksanakan tahun ini mengingat pentingnya agenda demokrasi, dan itu tetap harus berjalan. Dengan berjalannya demokratisasi, khususnya pilkada serentak yang berbarengan dengan pilkada, maka pemerintah membuat aturan permainan pilkada ini melalui online atau medsos. Tentu saja ini sangat berdampak, sangat fundamental dengan pola-pola yang biasa dilakukan selama ini. Tentang tata cara, teknik kampanye akan mengubah gaya mereka untuk memenuhi aturan itu. Siapa yang pintar menggunakan itu, maka kemungkinan akan berhasil. Dampak itu tetap sangat signifikan. Yang mempunyai teknik yang bagus, situasi COVID ini secara optimal akan lebih berpeluang berhasil. Saya melihat secara pribadi belum ada kesiapan. Contohnya aja sistem pendidikan yang bergaya daring, notabene orang yang berpendidikan, guru-guru, para pengajar itu kan orang yang tidak bodoh. Itu banyak yang kalang kabut. Ini mungkin juga secara nasional, tapi saya belum tahu tentang keadaan nasional. Khususnya di Rembang, saya sebagai praktisi pendidikan itu melihat sendiri bahwasanya ada kekurang beresan karena dampak dari wabah COVID-19. Lah ini orang-orang yang berpendidikan, yang berkecimpung di dunia pendidikan kan yang notabene orang-orang terdidik. Lah ini tentang pilkada menyangkut orang-orang semua lapisan. Kalau perbandingan saya begini, kalau di tingkat pendidikan aja banyak yang kurang beres, apalagi nanti di tingkat halayak umum. Tim ses itu kan nanti yang bermain di semua lini, Dik. Maksudnya, dan itu tidak hanya berapa persen yang mengetahui
IT atau medsos atau sistem online gitu. Belum lagi dikurangi yang peduli terhadap politik. Kalau tentang yang peduli tentang politik, saya lebih berpendapat bahwa rakyat Indonesia itu tentang berpolitik itu tidak mengetahui secara persis, tapi mereka sering berbondong-bondong. Dulu sering saya katakan bahwasanya ketika ada prediksi ini golput banyak, saya selalu bilang golput itu sedikit. Satu, masalahnya ada mobilisasi. Kedua, ada mobilisasi tim ses, calon, dan lain-lain. Yang kedua, budaya masyarakat kita itu jangankan ada event penting sepenting pilkada, ada kecelakaan kecil, tabrakan sepeda gitu, orang bondong-bondong melihat gitu. Lah ini ada momen penting, itu tetap berbondong-bondong. Lalu biasanya kita tidak dapat pungkiri bahwasanya ketika ada pilkada lalu dia pilkada atau event politik, pilkades maupun pemilu, dia banyak masyarakat meninggalkan pekerjaannya, tetapi masyarakat itu juga tahu bahwasanya mereka dapat ganti tanda kutip kegiatan yang ditinggalkan. Di pilkades kan banyak itu panitia-panitia yang menyediakan akomodasi atau istilahnya amplop untuk ganti dia meninggalkan pekerjaannya. Di pilkada nanti nggak ada begitu, tapi tim ses itu akan mengadakan itu. Jadi khilafnya menurut saya itu dia tidak manipolitik, tapi biasanya mengganti kegiatan yang ditinggalkan. Pertarungan pilkada itu niscaya karena menyangkut demokratisasi. Satu, pertarungan kekuasaan yang diatur oleh sistem yang ada sekarang, sistem demokrasi yang ada sekarang itu menggairahkan para elit-elit untuk tetap bertarung, apapun keadaannya. Satu, di sisi elit politik, di sisi masyarakat itu banyak yang nggak tahu juga sebenarnya apa itu fungsi dari eksekutif, dalam hal ini bupati misalnya, atau nanti gubernur, perannya seperti apa dan idealnya seperti apa. Mereka banyak yang nggak tahu, tetapi mereka tetap berbondong-bondong. Bahkan menurut saya banyak juga yang masyarakat itu tidak tahu. Elit politik aja nggak mudeng itu tentang ngatur negara yang baik itu, banyak yang nggak mudeng. Terus terang menurut saya. Sistem demokrasi kita, sistem pemerintahan kita khususnya, itu relatif sudah baik. Titik beratnya menurut saya kelemahannya pada orang-orang yang berperan. Kalau misalnya ada kesalahan rakyat memilih gubernur atau bupati atau wali kota misalnya, ada
jalan untuk mengkoreksi itu. Mereka punya wakil, yakni anggota DPR di tingkat 2 kalau di kabupaten dan kota. DPRD tingkat 1 kalau di tingkat provinsi atau untuk mengawal kebijakan gubernur. Tetapi prakteknya selama ini kurang begitu istilahnya berapa ya, kurang berperan secara optimal itu para wakil-wakil itu ya. Kalau mau boleh dibilang bahwa anggaran itu yang mengedok, memutuskan itu anggota DPR. Yang membuat rancangan itu boleh eksekutif, boleh dari legislatif atau istilahnya hak inisiatif. Tetapi selama ini roto-roto menurut saya kebanyakan itu tompo resik. Makanya nggak heran ada anggaran yang nggak karu-karuan. Satu, kecelek. Yang kedua, dari segi penganggaran, dari segi pelaksanaan. Mana ada sekarang ketika DPR ngotot untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh pihak eksekutif. Rata-rata pihak eksekutif juga nggak kalah pintar tanda kutip, pokil atau diaki istilahnya. Mereka memberi peluang istilahnya dana aspirasi. Orang-orang masyarakat umum bilang, atau kalau secara ilmiah pokir itu loh. Kalau sudah dicekoi itu sudah, tapi menurut saya nggak salah itu. Tetapi kalau itu ada prosentasenya yang layak, masuk akal, rasional, nggak masalah. Jadi kembali lagi, ketika ada bupati yang lalu salah, maka kalau mengharapkan dari eksekutif berat. Pengalaman saya ketika jadi anggota salah satu legislatif di tingkat kabupaten itu juga berat. Berarti ini pelanggaran kekecewaan dalam penganggaran dan pelaksanaan itu pernah terjadi? Secara teoritis ya sering terjadi. Tapi kalau rakyat melaporkan akan lebih berat. Jangankan rakyat, DPRD secara resmi melaporkan aja lama proses. Menurut saya, bagi para calon kepala daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, itu melakukan perjanjian atau tanda kutip kontrak politik yang rasional secara luas. Sekarang menurut saya juga problem. Ya, dan diumumkan secara luas. Kalau tentang nanti ada dilanggar janjinya, itu sudah jamalah. Tetapi kalau ditulis dan diumumkan secara luas, paling tidak dia membawa efek psikologis saja. Berat. Bupati yang dilaporkan kasus hukum lebih banyak yang tidak berhasil.
yang berhasil ditangkap ketika ditangkap OTT oleh KPK. Kalau tuntutannya yang diajukan oleh masyarakat, oleh legislatif, porsinya sedikit. Bahkan banyak yang tidak berhasil. KPK yang lembaga yang sangat luar biasa zaman dulu, itu kebanyakan dia menangkap OTT. Jadi menurut saya, kembali lagi tadi solusinya, calon kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, mengadakan kontrak politik kepada, kalau sekarang sayangnya, banyak calon-calon itu diusung oleh partai dan dapat rekomendasi oleh DPP. Dan kita nggak tahu rakyat, apa itu kontrak politiknya. Menurut saya, kontrak politiknya itu mestinya transparan ke masyarakat. Dan semuanya harus tahu. Jadi kontrak politik apa itu? Kalau kontrak politik yang baik menurut saya adalah dia bercita-cita membangun daerahnya. Logikanya adalah porsi anggaran untuk pembangunan yang dulu istilahnya dana publik, sekarang biaya tak langsung pembelanjaan itu diperbanyak. Satu, misalnya di Jawa rata-rata itu biaya publik atau sekarang belanja tidak langsung itu tidak lebih dari 30% dari anggaran yang ada. Ini kan lucu, padahal jumlah rakyat lebih banyak. Kebanyakan hanya untuk belanja rutin atau sekarang biaya tidak langsung. Partai-partai, DPP utamanya karena yang memegang peran sekarang DPP, yang memberikan rekomendasi kepada para calon, itu mestinya iklannya untuk publik bahwa calonnya ini bagus, itu yang berjanji satu, memberikan porsi anggaran yang banyak terhadap masyarakatnya atau istilahnya biaya langsungnya kepada masyarakat. Kedua, lalu pelaksanaan penganggaran itu harus transparan dan baik. Karena banyak juga anggaran yang notabene biaya belanja langsung atau dulu istilahnya itu biaya publik tapi semu istilahnya. Kayak untuk publik tetapi nggak kayak untuk publik. Satu, perjanjian itu harus disiarkan secara luas kepada masyarakat. Partai A mencalonkan seseorang, perjanjiannya begini, dan itu disiarkan secara luas. Sekarang ini paling-paling cuman yang diumumkan, ada salah satu partai cuman bilang bebas apa itu? Enggak, ini apa uang mahar itu. Apa artinya uang mahar ini? Kemenangan seorang kandidat dalam sebuah kontestasi politik, baik pilkades, pemilu, pilgub, maupun pilbub atau pilkada, banyak hal. Satu, kalau orang umum kebanyakan bilang yang pengaruh utama adalah money politik. Menurut saya itu lihat-lihat daerahnya. Ada faktor penentu lain, misalnya emosional masyarakat. Dua yang tidak kalah penting juga
sering mempengaruhi kemenangan seorang kandidat, yakni program. Saya pernah berpengalaman ketika jadi ketua tim ses atau waktu itu dibilang ketua Dewan Syuro dalam sebuah kontestan pilkada. Itu saya membuat program yang bagus, 4 pilar. Jadi programnya itu 4 pilar, yakni tentang ekonomi masyarakat, tentang infrastruktur, dan lain-lain. Tak sebut dong enggak ini satu-satu. Juga dalam kampanye faktor menentukan emosionalitas. Seperti kasus DKI itu kan faktor sentimen emosionalitas, walaupun menurut saya kurang bagus. Dulu saya pernah ngalami itu ketika sentimen emosionalitas kami bangun, yakni misalnya putra daerah, itu dikembangkan, itu juga bisa. Jadi menurut saya money politik bukan satu-satunya penentu kemenangan. Faktor untuk mencapai kemenangan bisa, menurut saya yang penting adalah program yang baik. Kedua, membangun emosionalitas. Dan menurut saya emosionalitas yang positif. Misalnya masyarakat merindukan pembangunan daerahnya yang baik, itu dikembangkan, dipicu. Dan itu bisa mengalahkan money politik. Cuman masyarakat memang nggak lepas dari money politik, menurut saya ada alasan tertentu. Kalau seperti Gus Bak, saya kurang setuju. Itu seperti sodako, tidak kalau menurut saya. Banyak masyarakat yang saya amati, money politik itu pengganti kegiatan yang mereka tinggalkan. Tetapi menang uang bukan berarti penentu utama. Dan itu harus diingat oleh kandidat. Dan masyarakat juga harus cerdik bahwa yang harus dipilih adalah program yang baik dan konsistensi program tersebut. Tentang partai besar atau partai kecil, partai pendukungnya kemarin banyak, hasilnya banyak, belum tentu. Nyatanya ada yang dari calon independen berhasil. Kalau pengalaman saya pribadi, dulu yang saya usung adalah partai kecil. Saya pernah pengalaman jadi sebuah tim ses ketika tahun 2005. Itu pengusung partainya sangat kecil, yang kami namakan di Rembang kasusnya, itu KRB. Itu partai PBB, Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PPD, dan pelopor. Itu hanya memiliki 7 kursi, minimal dari syarat untuk mengajukan calon. Dan itu mengalahkan calon dari P3 yang bergabung dengan Golkar, yang notabene pemenang. Dan mengalahkan juga partai besar yang lain seperti PDIP, calonnya PDIP itu. Suku Jawa itu dibagi 3, santri, biaya, abangan. Lalu kalau di partaian bisa ada partai nasionalis dan partai agamis. Dan partai nasionalis ada yang seperti Golkar itu manifestasi dari priai menurut saya. PDI itu abangan, walaupun, dan P3, PKS, PKB itu santri. Walaupun juga itu enggak seperti pilihan yang matematis gitu. Partai agamis bisa menang khususnya di Rembang. Kalau menurut saya, dari
trikotonomi Clifford Geertz yang santri Piai Abangan itu di Rembang itu masyarakatnya santri. Kebanyakan santri. Bisa layak menang. Tetapi kalau santri itu menggunakan partai-partai agama, kalau dalam partai itu dikategorikan sebagai partai agama, itu harus rasional. Jadi saya tadi bercerita bahwa pernah jadi tim ses kemenangan walaupun didukung partai kecil, menggunakan tema kampanye yang emosional putra daerah, tetapi bukan cuma emosional, didukung oleh program-program rasional yang saya bilang 4 pilar tadi. 4 pilar waktu itu kampanye emosional, waktu itu kampanyenya adalah putra daerah, mengusung putra daerah. Dan pengusaha yang untuk mempercepat pembangunan, tetapi didukung oleh program-program rasional seperti 4 pilar. 4 pilar yakni infrastruktur, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi rakyat, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis waktu itu. Jadi kalau mengusung agama secara emosional itu akan membahayakan menurut saya. Kasus Jakarta itu saya sangat tidak suka. Bahkan saya benci itu. Kampanye ayat dan mayat. Menurut saya ayat itu rasional. Bukan emosional lalu membawa ayat untuk tidak rasionalitas. Contohnya ya orang ngeledek itu kampanye ayat dan mayat. Orang mati nggak boleh disembayangi, jangan disembayangi. Itu nggak begitu, tolol itu. Bahlul menurut saya. Program yang agama adalah rasional. Wong agama itu ada itu karena rasionalitas yang dibangun ketika kita mempercayai Tuhan, lalu langkah-langkah teknis ke kemanusiaan. Bukan emosional. Sentimen Jakarta saya tidak suka dan saya sangat benci. Kampanye agama harus yang rasional. Misalnya kalau rasional teknis, bukan rasional teoritis, seperti pemimpin itu harus tablek, sidik, amanah, itu fatona. Itu sangat teoritis. Program Rembang itu yang dimaui oleh masyarakat Rembang sekarang itu apa? Itu harus dijelaskan. Dan itu harus dihubungkan dengan program-program yang ada dan disiarkan oleh publik. Lalu kemudian nanti kalau mereka menang harus ditindaklanjuti secara konsisten. Bukan pengalaman buruk. Dulu saya usung, tahu-tahu malah korupsi, dan kekuasaan itu. Gak suka saya itu. Makanya saya jadi ketua Pansus rela untuk menyelidiki. Jadi ketua Pansus untuk menyelidiki kasus korupsinya. Menurut saya kalau ada tokoh-tokoh politik yang punya cacat, artinya pernah terhukum lalu kemudian dia ikut bermain, itu tinggal dia bagaimana meyakinkan masyarakat, meyakinkan rakyat, dia benar-benar tobat. Kalau istilahnya agama ya taubatan nasuha. Tapi juga orang juga tidak sembarangan percaya dengan omongannya. Untuk mengantisipasi itu bagaimana dia nggak ikut-ikut serta dalam kebijakan. Ikut serta boleh, tetapi yang rasional, waras, dan sesuai aturan perundang-undangan.
Saya sudah bertahun-tahun tidak begitu tertarik sama pilkada di Rembang, mengingat istilahnya teman saya nggak ada pialanya, nggak ada visi misinya mereka itu. Tetapi saya menyarankan kepada masyarakat yang harus memenangkan pilkada ini adalah yang memprogramkan anggaran yang baik. Artinya yang baik adalah yang untuk kepentingan masyarakat banyak. Porsi biaya publik harus lebih tinggi dan pelaksanaannya harus banyak masyarakat kecil yang perlu sentuhan dari anggaran. Di Rembang ada 2 masyarakat kecil, petani dan nelayan. Itu yang harus diurusi. Program-program menstimulisasi pertanian dan nelayan kecil itu harus ditindaklanjuti secara baik. Porsi anggaran harus lebih besar. Oh, sebentar Dik, saya tak potong dulu.